Oke, hari ini saya mau berbagi kasih karunia dengan judul 24 rombongan penyanyi dan 24 rombongan penjaga pintu. Ini kayak ngomongin Kur sama Asyir. Ini kita diiringi oleh lolongan anjing, semoga teman-teman gak terganggu. Nah, dari mana ya? Dari sini dulu. Rombongan penyanyi dulu ya. Ketika Daud jadi raja seluruh Israel, Daud mengusulkan untuk bawa tabut perjanjian itu kembali ke ibu kota, Yerusalem. Waktu itu rombongan besar datang. Satu rombongan besar datang untuk jemput tabut dan untuk mengantarkan tabut dalam suatu iring-iringan yang besar untuk pergi ke Yerusalem. Nah, dicatat seperti ini. 1 Tawarik 13 ayat 8, Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Jadi mereka itu sekuat tenaga. Jadi mereka itu bukan menari yang biasa-biasa saja, bukan nyanyi yang biasa-biasa saja, tapi sekuat tenaga. Ini menampakkan kesungguhan, keseriusan, dan mereka menari sekuat tenaga itu di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Ya kan, di hadapan Allah. Jadi bukan untuk mempertontonkan ke hadapan manusia, tapi untuk menari-nari di hadapan Allah. Sambil diiringi alat-alat musik. Tapi saat ini terjadi suatu malapetaka. Waktu itu kereta pembawa tabutnya itu tergelincir, akhirnya tabutnya hampir jatuh. Uza pegang tabutnya. Ketika Uza pegang, Allah marah. Dicatat ayat 10, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Mati. Gara-gara tabutnya tergelincir, Uza dengan maksud baik supaya tabutnya jangan jatuh, dia pegang, dia mati. Nah, kalau dicatat di Roma 10 ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Di kemudian hari pun Daud salah. Di kemudian hari Daud sadar bahwa mereka itu salah. Karena mereka penuh antusias, tapi tanpa pengertian yang benar. Makanya kemudian Daud selama 3 bulan dia belajar. Dia benar-benar belajar. Dicatat di 1 Tawarik 15, Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Daud ngomong, jangan ada yang boleh angkat selain orang Lewi. Karena memang sudah seperti itu peraturannya. Jadi setelah Daud belajar, di ayat 3 itu Daud panggil banyak sekali. Kalau teman-teman baca di ayat 3, Daud panggil banyak sekali imam-imam dan orang-orang Lewi. Sambil dia ngomong, di ayat 13, sebab karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi ketika mereka sangat bergiat, tapi tanpa pengertian yang benar, caranya salah. Maka setelah Daud belajar, di ayat 12 Daud bilang apa? Orang-orang Lewi, orang-orang imam, kuduskan dirimu, kamu harus angkut sesuai dengan peraturan. Nah, hasil Daud belajar, tata cara pemindahan ini berubah total. Kalau kita baca di ayat 27, Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi. Dan kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi, Daud juga memakai baju efod dari kain lenan.
Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Jadi caranya berubah. Kalau teman-teman baca ayat ini sepenuhnya, mereka angkut tabutnya, baju mereka semua ganti, caranya berubah total. Yang sama cuma satu. Yang sama apa? Kalau teman-teman tebak, caranya semua beda. Yang sama adalah ya nyanyian pujiannya. Di percobaan pertama sama percobaan kedua, sama-sama menyanyikan pujian yang diiringi alat-alat musik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah keberhasilan proses pemindahan tabut itu terjadi karena prosedurnya telah dilaksanakan dengan benar? Tentu ya, tentu. Tentu karena prosedurnya dilakukan dengan benar. Tapi nggak sesederhana itu. Karena kalau manusia itu cuma lihat apa yang kelihatan. Tapi kalau Allah itu melihat hati. Kalau teman-teman baca peristiwa ini, Daud itu sampai dia telanjang. Dia nari sampai dia telanjang. Tapi hari ini kita mau fokus ke para penyanyinya dulu. Di 2 kali percobaan bawa tabut, prosesnya sama sekali berbeda. Yang sama cuma satu. Mereka menyanyikan nyanyian diiringi alat-alat musik. Macam-macam. Setidaknya dari luar kelihatannya sama. Dari luar sama. Sama-sama nyanyi, sama-sama pakai alat musik. Tapi apakah ada perbedaan di dalam? Ini yang harus kita tahu. Apakah ada perbedaan di dalam? Nyanyian saat pertama dan nyanyian pada saat kedua, apakah ada perbedaannya? Nah, kita bisa lihat di ayat ini. 1 Tawarik 16 ayat 4. Di ayat satunya, tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban, bakaran, dan korban keselamatan di hadapan Allah. Ayat 4-nya, juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan, Allah Israel, dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Nah, ayat 4 ini kalau kita baca secara sederhana, kita akan mengerti, oh ini tentang kur. Mereka nyanyi, anggota kur diangkat untuk memuji. Tapi kalau kita cek bahasa aslinya, memasyurkan itu, kalau Inggrisnya extol ya, kata Ibrani-nya zakar, itu dari kata mengingat. Jadi mereka itu harus mengingat. Jadi sambil memasyurkan itu apa yang mereka masyurkan? Mereka terlebih dahulu mengingat segala pekerjaan Tuhan. Setelah mereka mengingat, mereka ingin memberitakan seluruh perbuatan besar Allah. Sambil ngapain? Sambil menyatakan hal-hal tersebut kepada orang lain. Jadi mereka dahulu ngerti, nginget. Mereka ingat dulu. Mereka tahu dulu, mereka ingat dulu. Kemudian menyanyikan syukur. Bahasa Ibrani-nya yadah. Artinya mengaku. Ini penulis buku ajarin, ini tentang mengaku dosa, menyanjung, bersyukur, atau memuji. Yad itu tangan, yadah itu dari kata yad, tangan. Mengacu, jadi akhirnya jadi terima kasih, mengacu kepada kalimat yang bersyukur sambil membuka tangan. Gitu. Kemudian menyanyikan puji-pujian, bahasa Ibrani-nya halal, dengan maksud yang membanggakan atau ingin memegahkan sambil bersuka cita. Ingin memuji. Gitu. Jadi secara singkat, 3 proses ini kayaknya sama. Kayaknya sama. Oh, memasyurkan Tuhan, menyanyikan syukur, menyanyikan puji-pujian, sama kan? Sebenarnya nggak sama. Dari bahasa Ibrani-nya beda. Ini menunjukkan kepada kita tahapan-tahapan yang harus dilewati oleh seseorang sebelum dia bisa mengangkat pujian. Sebelum bisa memuji, harus mengingat, tahu. Setelah tahu, sadar, bisa mengaku. Setelah mengaku, baru bisa memuji. Menguji. Praise, kalau Inggrisnya praise. Nah, jadi setelah tabut itu dibawa masuk, ditempatkan apa?
orang-orang Lewi yang tugasnya ini, bertugas melayani di hadapan tabut. Dari luar mereka kelihatannya apa? Nyanyi, menyanyikan pujian kan. Tapi dari dalam mereka adalah orang-orang yang mengingat, mengaku bersyukur, akhirnya memuji. Nah, jadi setiap pujian yang mereka naikkan itu adalah pengakuan. Mereka mengaku bahwa Allah adalah Allah kita, Allah kami, dan kami bangga akan hal itu. Mereka bersuka cita bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, dan itu adalah suatu fakta yang nyata bagi mereka. Mereka mengangkat sukacita yang besar, sukacita terbesar bagi Allah. Tanpa kesadaran akan tiga hal ini, maka pujian seperti apa yang bisa dinaikkan? Sehingga untuk jabatan ini itu nggak bisa sembarangan orang dipilih, nggak bisa. Jadi ketika tabut itu masuk, diberikan jabatan ke beberapa orang yang ditugaskan melakukan hal ini. Siapa yang bisa bertugas untuk melakukan tugas ini? Nah, kita bisa lihat waktu proses bawa tabut kedua kali. Waktu iringan tabut kedua kalinya, rombongan penyanyinya yang mimpin siapa? Ini yang mimpin. Di Tawarik 15 ayat 16, Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel, dan dari saudara-saudara sepuaknya, Asaf bin Berekia, dari Bani Merari, saudara-saudara sepuak mereka, Etan bin Kusaya. Pasti teman-teman nggak asing sama tiga nama ini. Iringan-iringan kedua yang mimpin, kondukturnya ini tiga orang ini. Siapa Heman? Heman itu cucunya Nabi Samuel. Kalau teman-teman baca Mazmur 88, itu Heman yang tulis. Asaf itu nulis Mazmur 73 sampai Mazmur 83. Dia juga tulis Mazmur 50. Etan itu nulis Mazmur 89. Nah, maka jadi waktu proses bawa tabut yang kedua, walaupun dari luar sama, tiga orang ini yang bawain. Tiga orang ini yang mimpin. Sehingga ketika tabut itu masuk, Asaf itu ditugaskan menjadi pemimpin pujian. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Nah, Asaf nyanyikan syukur bagi Tuhan. Pertama kali. Kalau liriknya kita baca ya, saya penggal sedikit liriknya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak, diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Ini lirik lagu. Penggalan lirik lagu ini itu adalah sama dengan yang dicatat di Mazmur. Mazmur 105 ayat 8. Sama deh. Coba teman-teman bayangin, nyanyi ini perjanjian yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Nyanyi ini, liriknya ini. Tapi nggak tahu perjanjian yang diikat dengan Abraham itu apa. Sumpah kepada Ishak apa. Ketetapan bagi Yakub itu apa, nggak ngerti semua. Kira-kira nyanyinya jadi seperti apa? Dari luar nggak ada bedanya. Nah, jadi berdasarkan pengertian perjanjian dan pengetahuan akan Allah yang besar, mereka memimpin pujian dengan seperti ini. Jadi bukan berdasarkan angan-angan, bayangan-bayangan, atau harapan-harapan yang kosong, yang lahir tanpa mengerti tentang pekerjaan Allah. Bukan. Makanya kita pun setiap hari, dicatat di Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.
di dalam hati kita harus penuh firman. Sehingga kita nyanyi itu karena ada zakar, ada yadah, dan ada halal. Sehingga Allah pun berkenan kepada kita. Nah, setelah proses ini, setelah proses tabut masuk, penyanyi-penyanyi sudah ada, Daud mulai mengatur penyanyi-penyanyi itu dalam 24 rombongan. Dicatat seperti ini. Selanjutnya, untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Yedutun itu Etan ya. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Jadi dicatat banyak tuh daftar-daftarnya. Di sini para penyanyi dipilih untuk bernubuat. Jadi tugas mereka tuh menyanyikan dengan musik firman-firman nubuat Allah. Jadi zaman dulu tuh nyanyi pujian itu menyanyikan nubuatan Allah melalui lagu. Maka kadang-kadang mereka tuh disebut sebagai pelihat. Nah, sejak saat ini jabatan resmi dimulai. Jadi Daud itu kayak pemimpin tertingginya. Di bawah Daud itu dipercayakan tiga jabatan paling tinggi, yaitu Heman, Asaf, dan Etan. Itu mereka kayak apa ya, kondukturnya, dirigen. Mereka mainin alat musik, ceracap. Ceracap itu alat musik tembaga yang mainnya dipukul, kayak gendang gitu, kayak apa ya, kayak gong ya, kayak gendang. Ceracap lah, pokoknya alat musik ketuk ya, alat musik ketuk. Kemudian masing-masing ada anak-anak Heman, ada anak-anak Asaf, itu mereka dipilih menjadi pemimpin rombongan. Dari Heman itu ada 14 orang. Mereka itu tiup tanduk, nafiri ya. Mereka tuh niup nafiri. Jadi mereka main alat musik tiup. Ada 14 orang anak Heman. Dipercayakan dengan jabatan ini. Kemudian Asaf, ada 10 orang. Tapi yang 4 jadi penyanyi, yang 6 jadi pemain gambus, alat musik petik. Jadi 10, 14. Jadi total ada 24 rombongan. Ada 20, masing-masing 24 orang ini mimpin masing-masing rombongan. Nah, masing-masing orang ini, setiap orangnya itu disuruh untuk melatih 12 orang secara khusus. Kayak Yesus kan, Yesus datang, dia panggil 12 murid kan. Nah, ini setiap orang ngelatih 12. Jadi ada rombongan Heman itu ada 168 orang, 14 kayak 12. Terus rombongan Asaf, penyanyinya ada 48 orang. Ada 72 pelatih. Nah, jadi nanti total 288 orang ini itu adalah orang-orang yang benar-benar sudah dilatih dan benar-benar cakap untuk kemudian jadi apa? Jadi pelatih. Jadi pelatih lagi. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar berbakat untuk melatih berapa? Total 4.000 anggota. Jadi semuanya ada 4.000. Ini benar-benar terstruktur, benar-benar luar biasa. Kayak orkestra besar. Sangat rapi. Sejak saat ini berlangsung seperti ini. Mereka bernubuat lewat nyanyian. Nah, kita akan lihat beberapa sejarah penyanyi di zaman Perjanjian Lama ya. Setelah zaman Daud, di zaman Salomo, ketika bait suci selesai dibangun, Salomo kan pindahin tabut kan. Waktu tabut itu dipindahkan, orang-orang Lewi ini bertugas mengiringi pemindahan tabut. Ini pertama kalinya pujian itu dinaikkan sampai menembus seluruh isi bait suci. Pertama kalinya. Sebelumnya kan mereka nggak punya bait suci kan. Demikian pula ayat 12 ya. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Hemat, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya bersama-sama 120 imam peniup nafiri.
Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Kemudian Allah turun dan memberkati mereka. Ini peristiwa yang sangat luar biasa. Kemudian lompat di zaman Yosafat, 100 tahun kemudian. Waktu itu, Yosafat itu, kerajaan Yosafat itu lagi diserang oleh persekutuan 3 kerajaan, Amon, Moab, sama Gunung Ser. Mereka nyerang kerajaan utara. Habis nyerang kerajaan utara, mereka mau turun. Dan Yosafat ketakutan. Bagaimana caranya ya? Nah, waktu itu, di ayat 20, 2 Tawarik 20, ayat 14, catat seperti ini. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Akhirnya, Yosafat mendirikan para penyanyi di depan pasukannya. Mereka nyanyi, mereka bersyukur kepada Allah. Terus Allah kasih mereka mukjizat apa? Musuhnya saling serang dan saling mati. Saling matiin satu sama lain. Jadi dengan kekuatan pujian, Allah memberikan kekuatan sehingga musuhnya hancur sendiri. Kita lompat lagi ya. 150 tahun kemudian, Hizkia. Di zaman Hizkia, ketika dia jadi raja, sebelum dia itu Ahaz. Papanya Ahaz itu jahat. Ahaz itu tutup bait suci. Jadi seluruh pekerjaan di bait suci itu nggak ada. Hizkia ketika dia jadi raja, pada tahun pertama pemerintahnya, ayat 3 ya, pada tahun pertama pemerintahannya dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Dia mulai buka gereja akhirnya. Gerejanya dibuka, bait suci dibuka, diperbaiki. Kemudian dia taruh orang-orang Lewi. Ayat 25. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi, sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja, dan Nabi Nathan. Karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaraan nabi-nabinya. Jadi proses ini terjadi. Kemudian lompat lagi, 200 tahun kemudian. Di zaman mereka pulang dari Babel, ada pencatatan tentang orang-orang yang bernyanyi. Pada waktu di dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Ini bangunannya belum selesai, tabutnya udah nggak ada. Tapi mereka sudah duluan datang bernyanyi untuk memuji Allah. Di tempat setelah mereka pulang dari Babel. Nah, kalau kita lihat pencatatan-pencatatan ini ya, maka kita bisa tahu tidak setiap zaman sejak rombongan ini dibuat, tidak setiap zaman rombongan ini dapat bertugas. Kenapa? Banyak hal. Terutama rajanya ya. Karena rajanya jahat, mereka membawa masuk berhala, Israel, Yehuda Selatan itu dipenuhi dengan penyembahan berhala menyebar kemana-mana. Akhirnya pekerjaan penyanyi ini nggak ada. 100 tahun, 150 tahun, 200 tahun. Makin lama jangka waktunya. Ini sejarah kelam umat Israel. Ada masa-masa ketika mereka itu sangat sulit, sehingga mereka itu nggak bisa bawain pujian. Tapi ada juga masa-masa mereka sangat jaya, tapi mereka juga nggak bisa bertugas membawakan pujian. Nah, dalam kehidupan kita pun, kadang-kadang pujian keluar kan, kadang-kadang pujian itu nggak keluar. Ada saatnya susah, nggak ada pujian yang bisa keluar. Ada saatnya senang, pujian pun nggak keluar.
Nah, sama seperti ini, tidak setiap waktu pujian itu bisa keluar dari mulut kita. Lewat pencatatan ini, Tuhan mau ngasih tahu kita apa? Menyanyikan pujian itu tuh sebenarnya adalah reaksi yang paling natural, reaksi yang paling basic, yang paling alami untuk membalas atau menanggapi kasih Allah, menanggapi kasih karunia Allah yang kita terima. Itu seperti kita mau membalas apa ya? Membalas kasih karunia yang Allah sudah kasih ke kita, kita balas dengan apa? Pujian, memuji, bersyukur kepada Allah. Bernyanyi pujian itu adalah pengakuan iman kita. Itu kayak kita itu menyatakan bahwa kita tuh benar-benar ingin agar Allah mempergunakan kita. Supaya seluruh kehendak Allah tuh ada pada kita. Supaya kita tuh bisa bekerja untuk kemuliaan Allah. Nah, bernyanyi pujian itu adalah apa ya? Suatu bentuk rasa tahu akan apa ya? Cukup, rasa cukup. Pujian itu kayak puncak dari kebahagiaan. Kita harus benar-benar bisa bersyukur akan banyak hal. Tapi yang paling utama, kita harus bersyukur atas apa? Penebusan di atas kayu salib. Nah, kayak kita lihat tadi, di zaman Yosafat, ketika kekelaman datang, kayaknya nggak ada pertolongan, mereka menyanyikan pujian. Akhirnya apa? Tuhan campur tangan. Musuh itu keluar. Saling bunuh sendiri. Dan masalahnya selesai. Hari ini kalau kita ada masalah, begitu besar sampai kita nggak tahu apa yang harus bisa dilakukan dan nggak tahu dan nggak yakin apakah kita bisa melewati hal ini. Pertama, zakar. Ingat dulu. Tapi kalau nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah baca Alkitab, apa yang mau diingat? Makanya di hari-hari baik, di hari-hari yang ada, kita harus bekali diri kita dengan firman. Supaya ketika masa-masa sengsara datang, kita bisa mengingat, bisa sadar, bisa mengaku, dan akhirnya bisa memuji. Nah, di akhir zaman, ada pujian. Kalau baca di Wahyu 14, aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Nah, ada 144.000 orang yang dimeteraikan kan. Di ayat 3 mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Nyanyian di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Nggak ada yang bisa belajar nyanyian itu, kecuali orang-orang yang dimeterain. Ini ada suatu nyanyian. Ada satu lagi nyanyian di Wahyu 15. Ayat 2. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Nyanyian Musa itu ada di mana? Di Ulangan 32 ya. Nah, dan nyanyian anak domba. Di akhir zaman tuh akan ada nyanyian-nyanyian seperti ini. Semoga kita termasuk ke 144.000 yang namanya dimateraikan, sehingga kita layak untuk mempelajari nyanyian baru ini. Itu tentang 24 rombongan penyanyi. Sekarang kita akan bahas 24 rombongan penjaga pintu. Penjaga pintu gerbang, bahasa Ibrani-nya tuh Shoer. Itu menunjuk kepada orang-orang yang jaga istana raja atau orang yang jaga bait suci. Karena bait suci itu adalah tempat yang kudus, tempat yang dibedakan dari dunia kan.
Jadi bait suci itu benar-benar harus terpelihara kekudusannya. Kalau bait suci, gereja hari ini, kalau gereja sama dunia sama, itu nggak ada bedanya. Cara di dalamnya sama, prinsip di dalamnya sama, hati orang di dalamnya sama, itu berarti nggak ada bedanya. Tapi gereja itu suatu tempat yang kudus, berbeda. Maka kalau diberikan tugas untuk menjaga pintu bait suci, itu benar-benar tugas yang penting. Kenapa? Karena pintu itu adalah tempat keluar masuk. Untuk bisa masuk ke dalam bait suci harus lewat pintu, keluar dari bait suci harus dari pintu. Jadi menjaga pintu itu adalah tugas yang sangat penting. Karena tugas ini sangat penting, itu nggak bisa diberikan kepada siapa saja. Nah, kita akan lihat beberapa pentingnya tugas penunggu pintu gerbang ya. Ketika disebut penjaga pintu gerbang, mereka dicatat seperti ini, mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam jabatan itu. Nah, mereka semuanya terpilih menjadi penunggu pintu. Jadi terpilih itu bukan terpilih tiba-tiba saya mau mendaftarkan diri, bukan. Tapi mereka benar-benar terpilih. Dari sekian banyak yang mendaftar, ini yang dipilih, diseleksi. Nah, ketika 1 Tawarik 9 itu kan tentang silsilah orang-orang yang pulang kan. Nah, ketika mencatat ini, ayat 19 sampai 20-nya dicatat seperti ini. Ini ayat 19 itu tentang orang-orang yang pulang. Salum bin Kore bin Yasaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah. Seperti bapak-bapak mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pineas bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. Tuhan kiranya menyertai dia. Nah, sambil menceritakan tentang zaman di kemah suci, ada orang-orang yang bertugas sebagai penjaga kemah. Pemimpinnya itu siapa? Pineas. Pineas bin Eleazar. Eleazar itu anak Harun ya. Kalau teman-teman ingat peristiwa di dataran Moab, waktu itu orang Israel hampir menyeberangi Sungai Yordan, mereka digoda oleh perempuan-perempuan Moab. Waktu itu Balak suruh Bileam untuk kutukkan, tapi Bileam selalu berkati. Akhirnya Balak bilang, aku suruh kamu kutuk kok kamu berkati. Dia bilang, nggak bisa, bangsa ini bangsa yang diberkati Allah, nggak bisa. Tapi kalau kamu mau supaya mereka kena celaka, gampang. Kita biarkan mereka berbuat dosa. Kalau nanti mereka berbuat dosa, yang akan kutuk Tuhan sendiri. Nah, waktu itu mereka siapin jebakan, mereka siapin cewek-cewek cakep. Jadi ketika mereka masuk, 40 tahun di padang gurun, taunya cewek-cewek padang gurun, begitu lihat perempuan Moab, mereka langsung lupa. Nah, salah satu orang dari Bani Simeon, dia bawa perempuan. Waktu itu, ayat 7 dicatat seperti ini. Ketika hal itu dilihat oleh Pinias, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengajar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya, maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Ketika mereka mulai berzina, 24.000 orang mati gara-gara tulah. Pinias ini yang meredakan amarah Allah. Dicatat di ayat 11, Pineas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Nah, oleh karena itu, Pineas diberikan jabatan keimaman selama-lamanya. Dicatat ayat 12. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku memberikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Jabatan yang diterima sebagai berkat diwariskan keturunan-keturunan. Ini sampai dicatat di Mazmur. Peristiwa ini sampai diabadikan jadi sebuah lagu.
Fineas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Jadi jabatan diterima jabatan itu sebagai apa? Warisan dari generasi ke generasi tanpa terputus. Nah, terus kemudian mengenai nama-nama orang-orang penunggu pintu itu dicatat dari ayat 17 sampai 27. Dicatat banyak sekali. Itu menampakkan kepada kita pentingnya dan betapa Allah mengakui kehidupan mereka sebagai penjaga pintu. Jadi nggak gampang jadi orang-orang yang bisa ditempatkan sebagai penunggu pintu. Nggak gampang. Harus ada hati yang membela kehormatan Tuhan. Yang mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Contoh lagi ya, orang yang diangkat sebagai penunggu pintu. Itu Obed-Edom. Di zaman Daud, Obed-Edom itu yang menyambut tabut hukum selama 3 bulan. Waktu percobaan pertama, gagal kan, mati kan. Orang-orang pada takut. Orang-orang sangat ketakutan sama tabut. Tapi Obed-Edom menyambut. Dia menyambut tabut di rumahnya, bahkan dia mengurus tabut. Di kemudian hari, Obed-Edom diangkat jadi apa? Jadi penjaga pintu. Rombongan penjaga pintu. Bahkan ada 14 anaknya, 14 kaum keluarga Obed-Edom yang dipimpin jadi apa? Pemimpin dari 14 rombongan. Dari 24 rombongan, 14 pemimpinnya itu dari Obed-Edom. Nah, waktu dicatat, itu 2 contoh ya, Obed-Edom sama Fineas. Itu contoh 2 orang penjaga pintu. Nah, waktu dicatat tentang penjaga pintu, juga dicatat seperti ini. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elzabat, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakya, orang-orang gagah perkasa. Dicatat orang-orang gagah perkasa. Kalau terjemahan lainnya itu orang-orang yang mampu atau orang-orang yang cakap. Nah, kan penjaga pintu itu kan menghalangi orang-orang asing kan. Kalau orang asing mau masuk ke bait suci, mereka harus halangi. Mereka harus halangin hal-hal yang najis untuk masuk ke bait suci. Maka untuk menanggung tugas jabatan ini, penjaga pintu harus benar-benar punya hikmat, punya kebijaksanaan untuk membedakan mana yang najis, mana yang enggak. Harus bisa bedain. Kayak Taman Eden itu ada kerub kan dengan pedang yang menyala-nyala. Kamu mau masuk, penggal, nggak bisa. Nah, sama seperti itu, mereka itu harus punya hikmat dan kebijaksanaan untuk membedakan yang mana yang najis, mana yang enggak. Oh, ini enggak najis, boleh masuk. Oh, yang ini najis, enggak boleh masuk. Bagaimana kalau yang najis itu mau memaksa masuk? Harus punya kekuatan untuk bisa menghalangi. Jadi bukan hanya, makanya mereka itu dicatat sebagai orang-orang yang gagah perkasa, karena memiliki kemampuan untuk menghalangi hal-hal yang jelek untuk masuk. Maka pekerjaan ini benar-benar bukan pekerjaan yang gampang. Sehingga jika mendapat pekerjaan ini, biasanya tuh dapat berkat yang sangat besar. Kayak contoh di gereja pusat, di gereja penulis buku, di gereja pusat, itu kan kalau teman-teman pernah ke sana, itu cuma ada satu pintu masuk. Pintu masuk utamanya cuma satu gerbang. Nah, yang jaga pintu gerbang itu staf gereja. Para penatua dan para staf gereja. Biasanya kan kalau gereja itu kan pakai jasa satpam kan, security atau satpam biasa. Tapi pendeta senior tuh minta penatua-penatua, bahkan evangelis itu jadi penjaga pintu. Nah, akhirnya setelah buku 6 keluar, mereka baru ngerti, oh kenapa sih kok malah staf dijadiin penjaga pintu? Dari seluruh penjaga pintu yang ada, itu udah 5 yang jadi pendeta. Yang jadi pendeta di gereja pusat. Akhirnya mereka dapat berkat jadi pendeta. Nah, jadi orang-orang yang setia pada pekerjaan Allah, meskipun mereka nggak memiliki kemampuan,
Allah yang akan bikin mereka jadi orang-orang yang gagah perkasa. Allah yang akan membuat mereka menjadi orang yang berkemampuan. Akhirnya setelah kita memperoleh berkat, memiliki kemampuan, sehingga kita bisa melakukan tugas kita dengan baik, maka Allah akan berikan berkat yang besar. Jadi kalau kita lagi hidup, sambil berketetapan hati untuk bekerja demi bait suci, apapun itu, demi kehendak penebusan, sejarah penebusan, dengan penebusan Allah Bapa, Allah itu akan kasih kemampuan kepada setiap kita. Kalau kita bilang kita nggak bisa, nggak mampu, ya nggak akan terjadi apapun. Tidak ada seorang pun kok yang mampu. Tapi ketika kita memiliki ketetapan hati, nanti yang akan memampukan itu Allah. Berikutnya 24 rombongan penjaga pintu ya. 24 rombongan penjaga pintu itu tidak tertulis secara langsung kayak 24 rombongan imam, 24 rombongan penyanyi, 24 rombongan Lewi. Tapi kita bisa menduga lewat catatan-catatan seperti ini. Kayak misalnya 1 Tawarik 26 ayat 1 tentang rombongan para penunggu pintu. Juga 2 Tawarik 8 ayat 14. Dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang. Kita bisa duga, oh, berarti penjaga pintu itu juga ada rombongannya, ada jam, ada waktu-waktu tugas mereka. Oleh karena itu kita bisa simpulkan 24 rombongan penjaga pintu juga ada. Tugas dari penjaga pintu. Pertama, mereka jaga pintu gerbang bait suci. Ini tugas paling penting. Dicatat di 1 Tawarik 9:23, mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni arah timur, barat, utara, dan selatan. Pagi-pagi mereka, kalau baca ayat 27, mereka pagi-pagi itu harus buka pintu bait suci. Kalau sudah petang, mereka tutup pintu bait suci. Sewaktu pintu itu ditutup, mereka tetap jaga di situ. Pintu dibuka, mereka jaga di situ. Jadi sepanjang hari, mereka di situ buka, tutup, jaga. Bukan cuma jaga, mereka bersihkan daerah-daerah sekitar pintu-pintu. Mereka ingin pintu itu selalu bersih dan bebas dari lalang-lalang, apapun. Mereka bekerja untuk membersihkan bahkan pintunya. Yang kedua, mereka jaga pintu di depan tabut. Nah, tabut itu kan ada di tempat yang maha kudus kan, tempat yang paling kudus. Nggak ada orang yang boleh masuk situ kecuali imam besar. Nggak ada yang bisa masuk. Nah, di 1 Tawarik 15 ayat 23 dicatat seperti ini, Berekia dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut. Dan Sebanya, Yosafat, Nathanael, Amasai, Zakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni imam-imam itu meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Sedang Obed, Edom, dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Jadi mereka jagain pintu. Dulu waktu kemah belum ada pekerjaan ini, tapi setelah bentuknya bait suci ada tugas ini. Berikutnya, mereka itu menghalangi orang-orang yang tidak kudus untuk masuk. Jadi kalau ada orang najis, nggak boleh masuk. Berikutnya, mereka mengatur dan membagikan persembahan. Dicatat di 2 Tawarik 31 ayat 14. Kan orang-orang Lewi, imam, itu kan mereka nggak punya penghasilan kan. Penghasilan mereka tuh dari persembahan. Nah, persembahan-persembahan ini yang bagi siapa? Ini, penjaga-penjaga pintu. Dia yang atur. Dia yang jaga, dia yang atur. Bahkan kalau ada sisa disimpan di tempat perbendaharaan, mereka pun yang dipercaya untuk menjaga perbendaharaannya. Setiap ada persembahan, apapun itu, yang tidak dipergunakan untuk pekerjaan Allah, disimpan kan? Nah, yang mengawasi itu penjaga pintu. Nggak bisa, tapi memang bukan sebarang penjaga pintu, pemimpin-pemimpin penjaga pintu. Pemimpin-pemimpinnya. Jadi ini, mereka dipercaya sampai bahkan untuk mengawasi harta dari Allah, harta Allah gitu. Mereka dipercaya.
Kalau mereka korup, mereka akan ambil kan. Emas, perbendaharaan rumah Allah mereka akan ambil. Bahkan persembahan-persembahan untuk imam mereka akan ambil. Kalau mereka serakah. Tapi penunggu-penunggu pintu ini adalah orang-orang yang benar-benar dipercaya untuk menjalankan tugas ini. Berikutnya, mereka jaga pintu gerbang Syaleket. Pintu gerbang Syaleket ini ada di sebelah barat. Jadi ada bait suci, di sebelah kiri bait suci itu ada istananya Salomo. Istana Salomo itu dekat banget sama bait suci, sebelahan. Nah, itu ada jalan kan. Nah, jalan ini itu disebut ada pintu gerbangnya, pintu gerbang Syaleket. Ini yang dia jaga. Kemudian di zaman pemulangan dari Babel, Nehemia menugaskan penjaga pintu untuk tutup pintu di hari Sabat. Kenapa? Karena pedagang-pedagang itu datang di hari Sabat, jualan, orang-orang Israel itu nggak ada yang beribadah, nggak ada yang jaga Sabat, mereka sibuk jual beli. Jadi prosesnya seperti ini. Nah, ini beberapa contoh kehidupan penjaga gerbang yang dicatat di Alkitab. Sekarang kalau kita lihat Alkitab lebih dalam lagi, kan kayaknya simpel kan, jaga apa ya, kalau hari ini mungkin kalau yang jaga di gereja itu jaga namanya apa ya, aser ya, jaga aser jaga kan pintu gerbang bait suci atau pintu masuk bait suci dijaga aser. Nah, ada 11 mazmur yang ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah itu salah satu kaum keluarga yang dipercaya jadi penjaga pintu. Sambil mereka jaga pintu bait suci, mereka bisa melihat dan mengalami, bahkan merasakan banyak hal. Mereka melihat setiap orang yang mau masuk. Mereka kan melihat kan, ini mau masuk nih. Terus mereka teliti, bisa masuk atau enggak. Nah, kemudian mereka lihat orang yang keluar. Mereka bawa sesuatu atau enggak. Nah, selama bertahun-tahun mereka tuh memperhatikan. Salah satu mazmurnya itu Mazmur 84. Isi liriknya itu seperti ini. Ayat 11 ya. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ini adalah lagu yang ditulis oleh penjaga pintu. Rombongan penjaga pintu. Di ayat 11, mereka bersaksi bahwa orang-orang yang menguduskan diri dan masuk ke bait suci itu benar-benar adalah orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Level kasih karunia itu tergantung pengertian dari penulis lagu. Tapi mereka bersaksi seperti ini. Tapi kalau kita lihat lirik-lirik lain, contohnya ayat 4-6 ya. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Sela. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Di ayat 4-6, mereka bersaksi apa? Tidak mudah untuk bahkan menginjakkan kaki ke depan gerbang rumah Tuhan. Nggak gampang. Kita nggak ngomongin soal banyak apa ya, orang yang mau bunuh kita kalau kita ke gereja, enggak. Kita nggak ngomongin hal itu. Tapi kita ngomongin terlalu banyak kesusahan yang kita alami dalam hidup, terlalu banyak kekhawatiran. Kalau nggak ada itu, kalau nggak ada kesusahan, nggak ada kekhawatiran, godaan banyak. Banyak hal. Jadi benar-benar nggak gampang untuk bisa berdiri di bait suci Allah. Tapi orang-orang yang menang, dengan iman mereka menang, melewati segala sesuatu itu, mereka maju sampai ke hadapan bait suci. Maka dengan hati yang seperti itu, walaupun mereka seperti melintasi lembah baka, Tuhan yang akan bukakan jalan. Lembah baka pun akan jadi apa? Tempat yang bermata air. Dikasih tahu seperti itu. Maka di ayat 11 kita bisa mengerti arti dari apa yang ditulis di ayat 11 kan.
benar-benar kebaikan Tuhan tuh benar-benar tidak melupakan orang-orang yang benar-benar berjuang, benar-benar berharap kepada Allah. Kasih dan kemuliaan Tuhan kasih. Ayat 10 ditulis seperti ini. Sebab lebih baik suatu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang-orang fasik. Di depan pintu Allah pun lebih baik mereka bilang jagain gerbang daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Apakah ada pengakuan iman kita yang seperti ini? Lebih baik 1 hari daripada 1000 hari di tempat lain. 1000 hari itu 3 tahun loh. Bukankah kalau dalam kehidupan kita ya, jangankan 1 hari loh. Kadang 1 jam pun kalau pendeta khotbah udah kelamaan kok nggak selesai-selesai. Kayaknya berat kan? Tapi ini mereka berdiri di depan gerbang. Nanti teman-teman boleh baca keseluruhan Mazmur 84. Ini bagus sekali. Kesimpulannya, hari ini kita tuh harus jadi penjaga pintu. Penjaga pintu di masa kini itu kita, masing-masing kita. Harus jaga bait suci, tempat kudus di mana Allah lahir. Apakah artinya kita semua harus jadi aser gitu, penjaga gerbang? Tubuh kita itu adalah bait Allah. Dicatat di 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kalau baca di Ibrani 5 ayat terakhir dan Ibrani 6 ayat pertama, panca indera yang terlatih. Manusia itu proses lewat panca indera. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Manusia bisa merasakan segala sesuatu lewat panca indera. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita, indera yang lihat. Oh ini kotoran, jangan dimakan. Oh ini vitamin, boleh dimakan. Tapi ketika orang itu kemampuan memutuskannya lemah, hal-hal yang tidak sehat pun dimakan. Nah, sama seperti itu, kalau penjaganya nggak kuat, hal-hal yang jorok bisa masuk. Hal-hal fisik aja yang jorok. Sekedar makanan yang nggak sehat itu masuk ke badan kita. Kenapa? Karena kontrol diri nggak ada. Ibaratnya apa? Satpamnya nggak kuat. Mulutnya main buka aja. Lebih lagi apa? Ideologi, cara hidup. Apapun yang kita pandang, apapun yang ditawarin dunia, kalau penjaga kita itu nggak kuat, maka kita akan terhanyut. Maka kita sendiri harus bisa menjaga bait suci kita. Kerub dengan pedang menyala-nyala. Itu mau cari di mana? Jalan menuju pohon kehidupan itu mau cari di mana? Tapi kalau kerub pedangnya nggak ada, mau bagaimana? Maka dicatat di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka kita benar-benar harus jadi penjaga pintu yang kuat. Temboknya harus kuat, pintu gerbangnya harus kuat, penjaganya harus kuat. Semakin kita banyak belajar firman, kan kita bilang apa? Di Ibrani 4 kan, firman itu bagaikan pedang. Dicatat juga apa? Berjubah jirahkan, berketopongkan, berpedangkan, semuanya apa? Firman. Selagi kita dikasih kesempatan, kita harus benar-benar mengumpulkan firman, sehingga kita bisa menjalani tugas sebagai penjaga pintu dan penyanyi-penyanyi di bait suci yang berkenan di hadapan Allah. Nah, ini tentang 24 rombongan penjaga pintu dan penyanyi. Ada pertanyaan nggak sampai sini?